Nah, malah tidak ada pergerakan sama sekali ini karena learning rate-nya terlalu besar. Jadi pantulan titiknya itu sebenarnya ada pergerakan ini ya. Cuman karena terlalu besar jadi pantulannya set 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 set. Nah, itu tidak akan bisa mencapai minimum. Mungkin kita kurangi sedikit lagi, katakanlah 0,5. Nah, 0,5 ternyata masih belum bisa mencapai convergen juga. Coba 0,3 deh. Nah, bisa dilihat kan teman-teman. Nah, prosesnya itu kayak terlalu jauh, bahkan melewati dari fungsi minimumnya. Berbeda dari learning rate yang tadi, itu hanya dalam lingkup eh, nilai minimum ke nilai inisial. Tidak akan melebihi dari titik minimum ini. Nah, ini mencapai eh, titik yang lebih dari nilai minimumnya ini. Ini sebenarnya tidak bagus ini kalau misalkan dari proses training nantinya kalau misalkan kita membangun model machine learning atau deep learning gitu kan. Seperti itu. Itu kasusnya untuk satu variabel. Nah, ini ada lagi untuk satu variabel, namun terdapat dua nilai minimum, yaitu minimum lokal dan minimum global. Dan misalkan di sini, maaf ya teman-teman agak sedikit lama ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, didapatkan titik minimum yang sebenarnya ya minimum. Cuman ya target kita sebenarnya kan bukan ini. Melainkan adalah minimum yang paling mendekati dengan nol yaitu titik di 1,75 ini, bukan di 0,75. Jadi ini sebenarnya namanya nilai minimum juga, namun istilahnya di dunia matematika ini adalah minimum lokal, ini adalah minimum global. Dan di dunia machine learning atau deep learning, target kita adalah minimum global, bukan minimum lokal. Sehingga selain dari learning rate, selain dari jumlah iterasi, ada salah satu eh, parameter lagi nih yang mempengaruhi nilai atau model kita mencapai nilai mencapai nilai minimum global atau maksimum global yaitu inisial. Yaitu maksudnya di sini adalah X yang pertama kali, X inisial. Nah, karena di sini kita menginputkan X inisialnya itu adalah 0,25 di sini, maka titik yang dicapai nilai minimumnya itu adalah minimum global, minimum lokal, bukan minimum global. Sehingga untuk bisa mencapai ke minimum global, caranya bagaimana? Yaitu X inisialnya kita geser ke 1,25 misalkan. Di sini akan mencapai minimum global. Nah, lagi-lagi saya tekankan di sini, kita tidak perlu menentukan apakah X inisial atau W inisial itu dimulai dari mana. Kalau misalkan kita menggunakan framework TensorFlow, karena itu akan dipilih atau di-choose sendiri oleh framework itu otomatis lah gitu. Itu akan dipilih X inisialnya itu berapa, terus learning rate-nya itu ya kita yang menentukan, dan jumlah iterasinya kita yang menentukan. Cuman untuk X inisial atau W inisial ditentukan secara default atau otomatis oleh framework itu sendiri, sehingga sudah diatur lah sama developer TensorFlow itu sendiri bahwasannya sebisa mungkin model kita itu mencapai minimum global, bukan minimum lokal. Dan balik lagi, untuk mencapai nilai minimum global yang ideal itu tergantung dari kitanya sebagai developer deep learning. Developer deep learning yang mengatur apa sehingga mendapatkan model yang ideal. Misalkan kita mengatur hyperparameter seperti learning rate, terus jumlah layer, terus jumlah filter kalau misalkan konvolusi, dan jumlah node.
kalau misalkan di ANN segala macamnya dan seterusnya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir apakah model kita ini di X inisial atau W inisialnya dari mana nih. Itu tidak perlu khawatir kalau misalkan kita menggunakan framework TensorFlow. Nah, ini pendekatannya mungkin ya ke data science banget ya. Jadi ya balik lagi saya tekankan yaitu adalah untuk meningkatkan intuisi kita gitu. Dan mungkin ada saya contohkan lagi ya ini kalau misalkan variabel errornya ada dua. Kalau misalkan kita ingin mengupdate variabel W sekaligus variabel B juga.